Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan membahas cross-site scripting jenis Torrent gitu. Ini adalah jenis cross-site scripting yang permanen. Nah, apa itu cross-site scripting Torrent? Torrent XSS adalah jenis serangan XSS di mana payload berbahaya disimpan secara permanen di server target, misalnya dalam database atau sistem file. Nah, setiap pengguna yang mengunjungi halaman yang terinfeksi akan menerima dan mengeksekusi kode berbahaya tersebut secara otomatis tanpa perlu interaksi khusus seperti mengklik tautan gitu. Berbeda dengan video sebelumnya ya, yang saya bahas tentang DOM XSS sama Reflected XSS gitu. Itu menginstruksikan kepada target untuk mengeklik sebuah tautan. Nah, kalau Strategic XSS ini itu dampaknya akan terkena kepada semua yang, mengeklik halaman tersebut gitu. Jadi tidak perlu mengeklik, sesuatu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama yaitu aliran datanya, yaitu input berbahaya bergerak dari pengguna jahat ya, menuju ke server atau database. Nah, di server database tersebut, skrip yang kita buat itu akan, disimpan di, server atau database tersebut. Nah, lalu setiap pengguna yang mengunjungi, halaman tersebut itu akan terdampak. Nah, contoh skenarionya itu seperti ini. Penyerang memasukkan kode berbahaya ke dalam, sebuah input yang disimpan oleh server, seperti kolom komentar, post forum, atau profil pengguna. Nah, contoh pilotnya ya, sama aja ya, menggunakan script alert gitu. Nah, server, yang memiliki celah akan menerima dan menyimpan kode tersebut di database atau sistem file tanpa memvalidasi dan membersihkannya. Nah, ketika pengguna lain itu mengunjungi halaman tersebut, maka akan menampilkan data yang terinfeksi, gitu. Server akan mengambil kode berbahaya dari penyimpanan dan mengirimkannya ke browser, korban, gitu. Nah, browser pengguna atau browser korban menerima halaman HTML tersebut, melihat adanya teks script dan langsung mengeksekusi kode berbahaya tersebut. Nah, contoh sederhana, kode yang rentan di server itu seperti ini ya, bayangkan kita itu, eee punya sebuah aplikasi forum yang menyimpan komentar pengguna secara langsung, di database. Nah, untuk kodenya itu seperti ini, ini tidak ada, validasi sama sekali ya. Nah, jika penyerang itu memasukkan kode cross scripting sebagai komentar, maka setiap kali komentar itu ditampilkan, kode tersebut akan dieksekusi di browser setiap pengguna yang membacanya. Nah, dampak berbahayanya, ini, adalah jenis kerentanan cross-site scripting yang paling berbahaya, yaitu adalah Stored XSS, di mana jenis serangan ini adalah, berbahaya karena dampak masifnya gitu. Yang pertama itu penyebaran yang luas gitu. Satu serangan itu dapat mempengaruhi semua pengguna yang melihat konten yang terinfeksi, termasuk administrator gitu. Yang kedua itu pencurian akun massal, penyerang bisa mencuri cookie session, dari banyak pengguna sekaligus dan mengambil alih akun, eee, mereka. Yang ketiga itu adalah kontrol penuh gitu. Penyerang bisa mengubah konten halaman, menyebarkan malware, atau melakukan defacement gitu atau perubahan tampilan pada situs web. Nah, untuk pencegahan dan pelindungannya akan kita bahas setelah, kita ke prakteknya. Nah, langsung aja kita ke prakteknya. Oke, di sini seperti biasa saya pakai lab, di VWA dari Pentest Lab. Yang pertama kita coba, security yang low dulu ya, tapi nanti kita akan coba sampai ke yang level high. Lalu kita submit, kita masuk ke bagian cross-site scripting storage. Nah, di sini kita view source-nya. Oke, di sini itu tidak, ada, sebuah sanitasi atau filtering ya. Nah, ini yang ada itu, malah, untuk SQL injection gitu. Nah, jadi kita bisa, melakukan, scripting di halaman name dan di, field name sama message. Kita coba ketikkan di sini, si Joni ini misalkan, lalu di sini kita pakein script ya.
script script alert XSS script. Lalu kita sync dashboard. Nah, muncul seperti ini. Ini itu akan disimpan di dalam server gitu. Ketika kita mengeklik halaman ini lagi, maka ini akan di apa ditampilkan lagi gitu. Ini itu dampaknya bukan ke kita aja tapi ke seluruh orang yang mengeklik di halaman tersebut gitu. Misalkan kita pindah ke sini, kita pindah ke store.xss lagi, nah maka akan ditampilkan sebuah alert eee, XSS lagi gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba ke DVWA security-nya itu yang medium, kita submit, kita pergi ke store.xss. Oke, kita eee, reset database-nya dulu ya karena eee, apa, ini sangat mengganggu untuk kita demokan ya karena akan terus muncul gitu. Kita reset aja, kita setting DVWA-nya medium, oke. Kita balik ke store. Nah, setelah kita reset, tampilan tersebut itu tidak ada karena sudah, tidak disimpan lagi di database. Kita view source, oke, di sini di bagian sanitize message, itu ada beberapa sanitasi ya, udah cukup baik di sini pakai strip text, sama add slash, di sini juga ada HTML spesial karakter. Kita baca di bagian sanitize name input, kita baca di, sanitasi di name. Oke. Nah, kalau di name itu, cuma, memblokir yang sama persis dengan script gitu. Jadi ini itu masih kita bisa bypass dengan, apa, mengganti huruf, S-nya atau T-nya ini menjadi huruf kapital. Ini kan hurufnya, huruf kecil semuanya, jadi kita, ganti salah satu menjadi kapital. Langsung aja kita, eee, di sini kita isi coba message-nya Joni ya. Nah, di parameter message ini kan, sanitasinya udah kuat ya. Nah, ini udah ada 3 sanitasi, strip text, ada di slash, sama HTML spesial karakter. Jadi kita eksekusinya itu di bagian name. Langsung aja kita pakaiin S-nya itu, buat kapital ya, S. Nah, seperti ini, S besar, script alert, oke kok nggak bisa ini. Script alert, coba kita inspect dulu ya, apa penyebabnya kok, kita itu nggak bisa, mengetikkan lebih dari berapa ya ini? Kita coba cek, kita inspect, oh iya ini cuma bisa 10 ya, dibatasi 10, jadi kita, atur dulu menjadi 100 gitu. Oke, kita enter. Nah, sekarang udah bisa apa belum? Alert, oke, udah bisa. Alert, XSS, script. Oke, lalu kita coba kita X dulu ininya. Kita coba sync cashbook. Nah, masih bisa di-bypass ya di bagian, name-nya gitu. Nah, sama aja ya kayak yang tadi ketika kita mengklik halaman ini maka akan ditampilkan gitu. Ini itu dampaknya nggak ke kita aja gitu, tapi ke semua pengguna. Oke, langsung aja yang terakhir kita coba ke DVWA security yang high. Kita submit, kita pergi ke storage, oke sorry kita reset lagi database-nya. Karena benar-benar, ketika, seseorang itu mengeklik halaman itu ya maka akan, selalu ditampilkan gitu, karena sudah disimpan di dalam database. Kita reset, kita pergi ke, oke udah high ya ini security-nya, kita coba baca source-nya. Di bagian, sanitasi message input-nya,
sama kita sudah tidak, bisa nge-bypass, terus di bagian sini sanitize name input, name oke, di sini, udah lumayan, kuat ya sanitasinya karena, segala bentuk script itu dilarang ya, seperti ini. Jadi mau kita pakai kapital atau apapun ya tetap keblokir. Kita, pakainya kan ini kan, di filternya itu, segala jenis script ya, seperti ini. Kita pakainya itu body unload, seperti, kayak di video, sebelumnya di DOM XSS sama di reflected SSS. Oke, saya lupa bentar, tadi yang, masih bisa itu, feel apa, oke di name ya. Jadi kita isi ininya Joni, kita pakai body unload, oke, nggak bisa lagi dibatasin ya ini, kita inspect, kita ganti max length-nya ini jadi 100 ya, kita bebas sih mau 100 mau 50 bebas. Kita pakai body, kita X dulu aja, di unload sama dengan alert XSS. Oke, lalu kita coba sync casebook, nah masih bisa di bypass gitu. Walaupun, sudah berbagai, macam sanitasi ya di sini. Nah, ini udah ada segala jenis script ini udah, nggak bisa digunakan gitu. Jadi kita bypass-nya itu pakai body unload gitu. Oke, udah, mungkin teman-teman udah lumayan paham lah ya dengan jenis cross site scripting stored ini. Nah, ketika kita klik maka ya, akan terus ditampilkan gitu karena, script kita yang kita kirim itu sudah ditanam di server database-nya gitu. Jadi saya katakan nggak cuma kita aja yang terdampak tapi semua pengguna. Nah, untuk pencegahan dari pelindungannya itu, bisa, berbagai macam ya. Yang pertama yaitu adalah validasi dan sanitasi input. Ini itu adalah pertahanan utama dan paling efektif. Semua input pengguna itu harus divalidasi, itu. Divalidasi dan divalidasi lagi di sisi server sebelum disimpan. Nah, gunakan fungsi yang mengencode karakter khusus seperti HTML special karakter atau sanitasi yang lebih kuat. Lalu yang kedua itu adalah encoding output-nya gitu, pastikan data yang diambil dari database di-encode dengan benar sebelum ditampilkan di halaman web. Nah, ini adalah langkah pertahanan kedua yang, juga penting juga gitu. Nah, yang ketiga gitu ya, pembatasan input. Terapkan batasan pada jenis data yang boleh dimasukkan, misalnya jika sebuah input itu hanya boleh berisi angka, maka blokir karakter lain seperti, skrip-skripan yang tadi gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.